waktu itu isi hati gue ya, gue ngerasa kayak apa ya, man lo hidup buat apa sih gitu. Nah, makanya gue bilang tadi ini menurut gue sangat inspirasi buat gue juga maksudnya ya. Kesana. Dia yang lebih dulu. Dia yang lebih dulu kepanggil, gue agak lama-lama gitu. Oke, selamat datang di channel Wardu Bersama Burik Burhan. Rio keren. Apa sih? Nah, nggak ini kompak sih nggak nih, kompak nih kan domain Keren kan. apa Kane nih? Kane. Kane. Yoi. Kane aja berarti ya. Udah lanjut deh. Ya Adi, sekarang kita bakal bawa tema yang cukup menarik sih menurut gue. Mudah-mudahan. Yoi. Mudah-mudahan menarik, ngarep Iya. banget. Semoga bisa menginspirasi juga ya kan. Mudah-mudahan. Amin. Amin amin. Ya tema kali ini kita akan membahas generasi muda memilih menjadi untuk penerus Papua. Jadi Mengabdi. penerus Papua. Dia nggak bisa baca Yoi. nih. Mengabdi. Tulisannya tulisan Iya, dokter kali. jadi gagap jadinya gagap. Jadi serius nih yang. Iya. Coba dicari dulu. Buat mengabdi ya. Yoi. Ini salah satu generasi muda yang menurut gue sih Inspiratif ya. iya, karena dari satu usianya yang menurut gue masih muda, Masih muda. dia berani untuk gambling ya. Kalau menurut gue bisa dibilang dia gambling lah ya. Atau nggak tahu, ntar kita tanya aja maksud gue. Harus dong Iya kita kan? kan tanya. Oh, Yoi. orang udah datang kemari kan masa kita Bener, nggak bener. tanya-tanya. Karena dia gue boleh dapat info dia pernah kerja juga di Jakarta di salah satu media besar. Media besar. Tapi yang akan kita kulik itu yang sedikit menariknya juga, maksudnya dia bisa dengan kerjaan dia saat itu sebenarnya udah menurut gue aman Udah lah, cukup, menurut udah orang cukup, banyak ya di ibu Pak. kota itu udah menurut aman Ya, banget, udah ngapain lah enak dia lah ya harus gitu, udah enak pindah lah. ke Papua Benar. gitu kan. Ngurusin mengabdi Ah. di panti asuhan. Iya, daerah Papua ya khususnya. Keren banget. Jauh. Jauh ya, jauh banget. Nah, dia juga yang gua kenal dia sebagai sosok wanita yang keras sih, tegas. Karena gue sempet juga ketemu di sekolah. Wow. Gitu. Kita Dan- satu sekolah ya? Iya, kayaknya sih ya. Dan dia sekolah dong, sampai pagar doang. Tapi kita tadi gue juga kan. Iya, diajak, harus diajak abang dia. juga, iya. Selalu begitu emang kalau ada narasumber. Tapi jauh ya kayaknya bang, jauh banget. Enggak lah deket. Oke, siapa nih yang di tengah-tengah kita, ada siapa nih? Ada Amanda. Amanda siapa coba? Amanda. Amanda Manopo makanya. Yang lagi tenar tuh, Ikatan Cinta kan. Iya gak sih? Manda ya, ada Manda ya. Manda. Mandalorian bukan? Bukan. Oh, bukan. Nama lu sebenarnya siapa sih, Man? Nama lu Nama sebenarnya? lengkapnya? Kalau nama ijazah Amanda Hanaria Juliana, tapi nama panggung gue cuman pakai sampai Hanaria doang. Nama panggung lu sempat manggung. Enggak maksudnya. Kok Hanaria? Hanaria. Hanaria. Kan lu di SMA panggil Amanda. Iya, maksudnya nama lengkap gue tuh biasanya gue cuma share sampai di Hanaria doang. Oh. Tapi kalau dipanggil ya Manda. Oh, Manda. Oke. Man juga panggilnya Man. Bisa. Ya, Senyamannya Yoman. abang aja gitu. Yoman. Itu kan senyaman, bingung gak lu? Senyamannya abang aja. Senyaman. Oke, kita bakal ngulik ke Manda. Lebih ke sibukan kali mana? Sibukan lu sekarang ngapain sih gitu? Saat ini gue kesibukannya ngurus anak-anak di sebuah yayasan, tapi khusus anak-anak dari pedalaman Papua. Oh, Di dari- Papua. Di Papua. Heeh. Khususnya daerah Kalau yang gue jangkau itu ada 2 daerah. Pertama suku Korowai, kalau kalian pernah dengar, suku yang masih tinggal di atas pohon dan masih keturunan kanibal. Wow. Yang satu lagi adalah anak-anak dari perbatasan wilayah Kabupaten Kerom dengan Pegunungan Bintang. Jauh tuh ya. Lu tahu nggak sih, Yang? Kayak kita belum pernah ya. Ajak-ajak kemana? Paling jauhnya baru main sampai Bogor. Bogor. Soalnya nggak ada briefing kan, langsung hajar. Benar, ya emang harus kayak gitu kan. Kalau ada briefing kayak di mana gitu ya. Jadi kita nggak Gimiknya usah. nggak natural kalau ada Iya, benar. Nah, untuk lu kan tadi bilang kesibukan lu ngurus si panti itu Iya, ya. Selain itu, apa lu misalnya Ya, lu ada ada kesibukan kerjaan lain tetap gitu kah? atau?
Kalau saat ini nggak ada, jadi pure itu aja. Itu aja ya? Wow. Pure banget deh, dedikasi banget Iya. kehidupannya buat Makanya tadi gue mahasiswa. bilang jarang untuk sekarang, mungkin gue belum pernah Ketemu, ya? dengar atau lihat ya untuk, mohon maaf man, lu umur lu berapa sih? Sekarang gue 26 jalan 27. Tuh, untuk umuran 26 ya, kalau untuk di ibu kota tuh udah mikirinnya gue kerja harus dapat duit sekian, kalau enggak ya udah, ya nggak sih man ya? Iya, Ya kan? Nah, makanya gue bilang tadi ini menurut gue sangat inspirasi buat gue juga maksudnya ya, yang mungkin banyak anak-anak sekarang yang kerja tuh dengan S1 cuma gaji sekian, kan banyak ngeluhnya doang Banyak gitu. ngeluh. Tapi ini di umur sekian udah Orang-orang harusnya dari Papua dari kerja ke sini kan? harusnya Iya. Ini dia malah dari Jakarta ke Papua gitu. salut. Parah. Gue emang sukanya ngelawan-lawan arus sih bang. Wih, ini nih. Wow. Lah, Ngomong-ngomong di panti asuhan itu maksudnya dikhususkan apa gitu, maksudnya mungkin panti apa lansia atau anak-anak atau ya kayaknya kan panti asuhan banyak tuh yang Iya, kayak iya. ada bang panti asuhan berkebutuhan khusus kan Iya. apa gitu. Kalau khususnya sih sebenarnya anak-anak ya, anak-anak tapi khususnya dari pedalaman. Jadi kita memang fokusnya pedalaman. Tapi kalau misalnya kadang ada kegiatan-kegiatan yang gue kayak harus evakuasi pasien lansia dari kampung atau pasien-pasien HIV. Jadi ibaratnya gue nggak hanya cuman ngurus anak-anak di panti, tapi juga jadi perpanjangan tangan buat ngurus mereka gitu, termasuk dari aspek pendidikan, juga kesehatan sama sosial gitu. Jadi lebih serabutan sih sebenarnya. Iya. Banyak tuh ya. Nah, sebelum ke situ gue pengen tahu deh man, apa kenapa akhirnya lu bisa memutuskan dari Jakarta tuh ke Papua? Trigger lu apa gitu? Iya, apa emang yang kenapa tadi kok gue bilang gambling kah? bisa tiba-tiba langsung Apa emang ya emang udah ada nyaman panggilan kerja di aja, Jakarta gitu atau kan? emang lu udah gak nyaman dengan kehidupan ibu kota nih gitu? Iya, iya. Jadi mungkin gue cerita backgroundnya sedikit Iya, ya latar boleh, belakangnya. Awalnya tuh sebenarnya kegiatan ini udah digagas sama om dan nyokap gue dari tahun awal 2000. Kemudian memang dari dulu memang gue udah diperkenalkan nih sama dunia sosial ini gitu. Pada saat Dari masa gue SMP sampai SMA sampai gue kuliah. lu dikenalin itu? Dari Udah keluarga dikenalin ya? ya. Terus waktu itu juga mereka berharapnya setelah gue lulus SMA gue kesana. Karena kan adik gue kan juga pernah sempat satu sekolah di kita nih. Ya. Di kita, terus dia kelas 2 dia pindah ke sana. Oh, dia akhirnya kesana? Kesana. Terus Dia yang lebih dulu. Dia yang lebih dulu kepanggil. Gue agak lama-lama gitu. Iya, telat tobat Masih tergoda dengan Iya, kehidupan Jakarta. Ibu kota Ibu ini. kota yang Nah, terus akhirnya di 2018 itu gue memutuskan untuk keluar dari kerjaan gue dengan segala kenyamanan kehidupan gue di Jakarta untuk pindah ke sana. Alasannya sih ini waktu itu isi hati gue ya. Gue ngerasa kayak apa ya? Man, lo hidup buat apa sih gitu. Kan? Masa iya lo cuma mau hidup hanya untuk memperkaya diri lo sendiri dengan mengejar karir lo, dengan segala apa target-target hidup lo. Kita kan pasti punya target ya. Gue pengen nikah di umur sekian, gue pengen kaya di umur sekian. Ya kan, gue pengen punya banyak uang bla bla bla. Tapi gue ngerasa kayaknya hidup nggak sesederhana itu deh. Saat itu ya gue saat itu. Ini benar. Kayak gitu. Saat itu gitu gue berpikir gitu. Maksudnya juga gue ngerasa juga ini udah jadi takdir garis hidup gue gitu. Mau kemanapun gue melangkah jauh, gue akan kembali ke Papua. Karena itu udah jadi rumah dan takdir gue gitu, kayak gitu. Oke, sebelumnya gue mau nanya latar belakang pendidikan lo apa sih? Pendidikan gue S1 komunikasi. S1 komunikasi. Iya. di mana tuh? Di swasta Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik ISIP. LA. Kampus tercinta. Kak Yoi. Yang kalau lewat Zaman tuh dulu. ada Ya, mukanya siapa gitu ya gitu. kan, yang terpampang nyata gitu kan. Gitu. Udah pernah kesana lagi? Selama ini Ke sih kampus? belum. Oh, belum pernah ya? Tapi gue masih nongkrong sama teman-teman Nongkrong kampus. masih ya sama teman-teman kampus Iya. masih keep Iya. in touch. Keep Oh, in touch. berarti gini man ya, kalau gue boleh simpulin berarti emang ini panti emang punya keluarga aja gitu ya? Iya,
sebenarnya gue sih nggak mau bilang itu punya keluarga. Jadi Ibaratnya Tuhan menitipkan Oh, oke, untuk diurus oke, sama sorry. gue, maksudnya gue dan family. Tapi juga gue tetap membuka peluang untuk teman-teman di luar keluarga gue untuk tetap terlibat gitu. Oh. Mungkin Bang Burhan abis ini berubah pikiran. Ya? boleh. Udah mirip belum sih Man dia sama warlock Iya, sono? dari Yo. perawakan. Tadi lu kan yang minta diajak ke sana, lihat dong. Iya, Akhirnya- betul lu kan. Boleh nggak apa-apa. Dari perawakan beda-beda tipis. Beda-beda Gua Betty. Gue Beda-beda tipis. tahu kenapa lo biarin lo aja Ang, biar gua nggak di sini gitu ya. Jauh deh. Lu ganggu di sini sejujurnya sih. Nah, lu akhirnya dari lu mohon maaf ya dari lu kerja tuh di salah satu media sampai akhirnya ke Papua itu dari tahun berapa lu akhirnya mutusin sana? 2018. Jadi gue 2017 lulus, terus tahun pas gue kerja, gue resign 2018 April, gue langsung ke Papua. Papua. Naik Dan di apa? Naik apa tuh? Naik pesawat. Oh, pesawat ya. dan dari media sendiri lu udah kerja berapa lama di situ? Setahun. Setahun Waktu itu gitu. sih gue ngerasa gue udah di titik nyaman sih, udah enjoy banget sama kerjaan Iya, gue. kenapa akhirnya lu pindah gitu? Ya itu karena gue nggak merasakan apa ya. Ada bisikan-bisikan kah untuk udah lu kesana aja gitu. Dari hati sih bang, Dari hati. dari hati. Gue nggak tahu tuh dari hati dari mana kan, pokoknya dari hati aja. Iya. Kan? Maksudnya kayak apa yang tadinya gue suka, gue ngerasa jadi hidup gue kayak monoton, kayak robot. Lo bangun pagi, lo kerja, lo udah capek Nggak stres banget di ya, jalan nggak ya kan, banget kayak gitu bukan ya. manda banget gitu Bukan ya kan. manda banget. Tapi kan bukannya dengan lo mengurus segitu banyaknya anak gitu. Ya, ha. Kan itu bukannya lebih menguras bukan sih, Man? Iya sih. Ya, tapi gue ngerasa senang aja ketika lo capek terus lo ngelihat anak itu tersenyum, tertawa tuh. Dan gue ada kayak, progres tiap tahun, Iya, tiap bulannya gitu ya. maksudnya sumber kehappian gue tuh dari situ sih saat ini. Oh. Tuh. Nah, Itu gua- buat bantuin apa ya dana-dana gitu Iya, lu- lah, buat kesana tuh keluarga doang apa gimana sih? Kalau misalnya gue nih misalnya bolak balik akomodasi pribadi ya pribadi. Oh gitu. Heeh. Cuman kalau buat ke pantinya Kalau untuk operasional ada sih maksudnya yang mendanai kah atau sponsor gitu lah. donaturnya lebih banyak sih pribadi per pribadi Oh, gitu. atau komunitas atau ya orang-orang tertentu lah, mana-mana aja pasti Tuhan kirim sih. Ih, Yang jelas ya gue ngerasa sejauh ini ya puji Tuhan kami nggak pernah kelaparan, belum pernah kelaparan gitu, selalu tercukupi. Bahkan gue ngerasa tempat gue tuh jadi shelter untuk membantu lagi orang-orang lain yang belum tentu bisa dijangkau sama pemerintah setempat gitu. Oh. Jadi perpanjangan tangan sih. Tapi gue pengen tahu dah kehidupan di sana tuh kayak gimana sih, Man? Papua secara garis besar atau bagaimana? iya. Boleh, mesti. dari yang garis besar Kata dulu orang mungkin. kan Kata kadang-kadang ada yang orang. bilang, Iya. mahal banget di sono gitu. Itu kan katanya Iya, lu iya. kita Oh, jajan kebetulan apa dapat gitu, tamu mahal nih gitu. emang dari sana kan. Gue kadang sampai kayak ngerasa capek ditanyain kayak gitu, termasuk ini gue capek. capek aja nih ya? kayak gitu, Ya udahlah, Jadi lu mau yaudah, jawab apa capek. enggak nih? Udah. Kalau kita udahan nih. Makasih. Jadi kalau ditanya soal kehidupannya mahal atau enggak, tergantung. Teorinya adalah kalau lo ada berada hidup di pusat kota, sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih sama kita di Jakarta gitu. Misalnya contoh nih ya, makan. Kalau kita mungkin budget 10-15 ribu lo masih bisa makan di warteg Bahari ya kan. Iya, kalau di sini. Kalau di sini, tapi kalau di sana mungkin lo susah dengan budget segitu, lo paling enggak harus punya 20.000 25.000 untuk bisa makan. Terus Warteg untuk Bahari. nggak ada warteg Oh, nggak ada, Bahari. nggak. Mungkin Bang Burhan niat buka Oh. warteg. Nah, Itu tadi kan- pasarnya oke sih. Oke ya. Pasti banyak banget peminatnya. Nah, kayak gitu. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya nggak jauh beda sih. Atau juga untuk bahan bakar aja Pertamina kan udah Oh, berarti udah bener ya rata yang gitu. gosip-gosip itu berarti udah merata ya. Udah itu merata gitu. Terus kecuali misalnya lo berada di lokasi yang makin ke pedalaman, lebih jauh lah. pegunungan Oh iya, gitu. mungkin kan yang akses transportasinya transportasinya agak mahal susah ya. gitu. Itu iya, oke. Jadi gue pernah tuh ngalamin misalnya di satu kampung tertentu gue beli mie instan itu yang mungkin di kota harganya 3.000 ya, Iya. 2.500 atau 3.000, di sana gue beli 20.000 satu. Itu benar gitu, tapi ya tergantung lokasinya gitu. Oh, iya iya. Karena kan ada beberapa daerah di sana kan yang memang aksesnya lo hanya masih bisa jangkau dengan pesawat. Mm-mm. Dan itu kan mahal. Dia nggak bisa pakai kendaraan umum biasanya gitu. Nggak bisa, Motor, nggak motor bisa, gitu itu? nggak bisa. sama sekali. Heeh. Cuman memang gue akuin sekitar 15 tahun ke belakang ini ada banyak perubahan yang signifikan sih, Untuk transportasi untuk pembangunan di, pembangunan ya. di Heeh. sana ya. Terutama jalur-jalur transportasi. Udah ngerasain lah ya orang-orang di sana ngerasain. ya. Oke oke. Maksudnya gue ngerasa ada perubahan lah ketimbang 15 tahun lalu gue ke sana.
Dan gue pengen tadi ini skala besar. Kalau secara di kehidupan si pantinya itu sendiri, itu gimana? Maksudnya program-program apa sih yang Ya, lo kasih ke anak-anak itu gitu? Samakah dengan yang di sekolahan yang Iya, formal formal yang atau dibilang. apa gitu? Beda. Oh, Gue penerapannya sistemnya asrama. Jadi mereka tuh ada tugas nyuci piring, nyuci baju, masak. Kita pun masaknya masih pakai tungku karena tungku kayu bakar. Jadi lo harus cari kayu bakar dulu di hutan-hutan dekat rumah gue baru lo bisa masak. Kenapa? Karena anak-anak ini kan sebenarnya dibina di tempat gue ini bukan untuk jangka waktu yang lama gitu. Intinya gue tidak mentargetkan dia harus bisa sekolah S1, S2, STLR gitu. Enggak gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi paling tidak adalah intinya gimana caranya gue bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana. Lo tahu kebersihan, lo tahu apa namanya, mana yang baik dan mana yang tidak baik harus gitu. berjuang. Basic dulu lah ya. Harus berjuang, harus mandiri gitu ya. Lo bisa tahu, maksudnya gue bisa ajarkan dia namanya gimana nih kepemimpinan, gimana nih namanya bersosialisasi sama orang luar. Setelah itu kalau gue rasa dia udah cukup, gue akan balikin dia ke kampung supaya dia jadi agen pembaruan. Gitu. Oke. Jadi Tapi pernah gak sih lo ngalamin kejenuhan atau bete apa gitulah gitu? Nginget-nginget masa, kalau gue di Jakarta gitu. Pernah gak sih? Penyesalan mungkin gitu? Ang ya. Bisa Bener nggak jadi sih? gitu Ya kan? Karena lu pasti ngeliat dengan media yang sekarang besar, lu lihat teman-teman lu seumuran lu yang udah nongkrong kerjaan party, enak, ya kan? Izinkan aku ya kan. Gue cuma bisa gigit jari ya kan? itu ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, tapi kalau dibilang penyesalan jujur gue nggak pernah menyesal. Enggak lah. Cuma kalau masalah kayak jenuh mah wajar ya, Jenuh namanya wajar, manusia iya. ya. Nah, cara lu mengatasinya itu gimana dia tuh? Ketika gue jenuh adalah salah satu support sistemnya adalah ketika gue ngelihat anak-anak itu happy. Itu balik lagi ke mereka lagi ya. Jadi sumber energi positif gue tuh datang lagi dari mereka. Sama halnya kayak misal gue ngerasa gue punya problem pribadi gitu ya kan, tagalauin cowok atau apa gitu kan. Benar. Ya kan, ya manusiawi, gue juga masih doyan laki nih gitu kan. Oke. Kayak gitu. Jadi masih. doyan ya. Potongan boleh begini, tapi tetap ya. Jadi gue ngerasa ya sumber energi positif gue bisa datang dari mereka. Oh, mungkin obat lu ketika lu capek, lu jenuh, mungkin gak gampang cuy, karena gue juga bagi orang tua gitu kan, lu ngurus anak gitu, Yang bukan darah daging lu nah sendiri. apalagi gitu ini kan, dia. nah lu dari bisa, mana nggak tahu ya Nah, kan, lu bibit bebet bobotnya kan? iya mungkin ketika lu ngadepin masa fase-fase itu ya lu balik lagi ke mereka, itu Iya. jadi obat lu lagi gitu ya. Mereka tersenyum, mereka Iya. senang gitu. Karena gue mikir obatnya. gini misalnya, man lo lama-lama sedih galau ya kan kesian. Pokoknya lebih baik lu ngurusin mereka. Tapi ya kan kalau kan? anak sekarang keren, Apa tuh? Gimana Taruh tuh? di Instastory, sedih-sedihan tuh jadi tren bukan sih gitu. Iya. Tapi Tapi lu nggak kalau kayak gue mau gitu ya? bikin gitu kan gue hanya bisa menarik atensi teman-teman gue dari luar. Ah, kan? dengar tuh, Iya kan? ya, Iya. buat teman-teman ya yang masih muda tuh udah gitu. Karena kekuatan yang sesungguhnya tuh datangnya dari diri lo sendiri. Bukan dari Bukan orang dari luar orang ya. luar, ya kan? Sama Lo cuma bilang sabar ya man, sabar ya. Cuma Misal gue sabar lagi itu BU doang. nih, sabar ya man, sabar ya man. Lo Sebatas nggak itu ngasih doang gue ya? ngapain ya kan? cuma sesaat doang ya, Sesaat sebatas itu doang. doang. Oke. Sama man, gue pengen tahu pertama kali lo bentuk itu emang bayi duluan kah? Maksudnya yang lo tarik ke panti itu emang anak bayi kah atau emang umur-umuran besar pertama kali bentuk panti itu? Awalnya itu kan berarti om dan nyokap gue iya. kan. Awalnya tuh ini kalau yang sekarang generasi kedua. Generasi pertama itu badannya segede-gede kita. Itu umurnya otomatis sudah di atas 17 lah ya. Nah, itu kita sekolahin kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Dia berarti di umur segitu baru mulai ngerasain ngerasain sekolah. pendidikan. Pendidikan formal. Tapi tujuan utamanya juga bukan berarti pendidikan, lebih ke gimana caranya mengenalkan bahwa ini loh di dunia luar nih ada orang luar gitu loh, nggak cuma lo doang yang ada di hutan ini gitu. Ada kita yang kulit putih, ada kita yang rambutnya beda gitu. Lebih ke cara bersosialisasi aja sih. Rambut kita aja beda kan. Benar. Pendidikan kayak nomor sekian lah gitu. Nah kalau yang sekarang udah mulai mengecil nih, udah balita, bayi, ibu hamil. Tapi bukan berarti gue lepas tangan sama yang lain-lain ya, kayak misalnya yang pasien HIV atau yang sakit atau yang usianya di atas remaja, gue tetap ini
tetap masih Tetap ini ya, masih masih ngurusin itu lah. yang Oh, sorry gue penasaran gitu, misalnya lo kan tuh anak masuk ke panti asuhan ke di lu ya, sama orang tuanya gimana itu? Mereka rata-rata masih punya orang tua. Gitu kan? Sejauh ini sih mereka percaya ya, karena kan kalau sekarang mereka udah kenal. Beda halnya kalau misalnya pertama-tama dulu tuh nyokap sama om gue tuh sampai pernah ngerasain mau dipanah, nggak dikasih sampai makan. segitunya tuh, Bang? Masih Karena kan- primitif ya? Iya. Karena yang gue Primitif tahu banget pendekatan ke sono kan nggak gampang, man. Ya sangat-sangat nggak Dan gampang. balik lagi, lu basic lu kan apa tadi? Fakultas apa tadi yang lu Gue bilang? Komunikasi. Ya kan memang apalagi komunikasi dengan mereka gitu kan. Lu kan nggak akan nyambung. Nah, itu lu Nggak bisa- akan Gak akan nyambung karena di kuliah kan Lo komunikasi mau pakai gitu bahasa kan. Indonesia dia pun nggak bakal nyambung. Nah, lu Terus di sana tuh gimana ya? Nah, iya lu bisa pendekatan ke arah sana tuh gimana? Suara hati bang. Wow. Mereka tuh Kayak lagu, inilah suara hati. keadilan alam dan Tuhan ya. Mereka tuh bisa ngedetect mana orang yang lo benar-benar tulus Emang di situ sama orang yang cuman buat nyari sesuatu. untuk traffic nggak bisa ya Bang Bonan ya. kayak kurang kayak. Gua nggak ada hati gitu ya, jadi nggak ada suaranya ya. Sama man, sorry nih, kita udah panjang lebar. Gue pengen nanya nama panti asuhannya apa? Oh iya. Bener ya? Loh, yang belakang tuh ada modanya juga tuh. Ntar, kumpulin aja dulu ke Pandu tanyanya. Nama yayasannya Panti Asuhan Shalom. Nanti ada di Shalom. bawah sini. Ada akun Instagramnya? Ada. Instagram, Ada. Ada ya? Oh, oke, itu panti asuhan Shalom. Shalom. Nah, gue pengen nanya, pengalaman paling serem dan paling indah ketika lo menangani anak-anak itu gitu. Paling serem. Ini lebih ke di pedalaman ya. Jadi kan gue nggak hanya di panti itu, jadi gue sewaktu-waktu gue ngetrip ke dalam buat ngejangkau anak-anak yang memang nggak bisa keluar. Jadi gue biasanya sebulan tinggal sama mereka. Kenapa nggak bisa keluar? Ya kan banyak faktor. Ada yang mereka masih ditahan karena faktor pernikahan dini. Jadi ini umur-umur lo umur-umur 10 Di Papua tahun. juga ada ya pernikahan Masih dini ada. ya. 10 tahun, Man? Mm-mm. Seriusan? Itu lo udah dinikahin. Jadi kawin tukar gitu. Jadi misalnya nih Bang Burhan nih udah berkeluarga tapi kan. misalkan, Misalnya misal. aja Misal, nih. ya, Misal boleh, aja. boleh. Misalnya aja nih. Bang Burhan misalnya mau nambah nih. Nambah apa? istri, Oh, nambah nambah istri. istri. Nambah istri. Lo Satu aja belum. Aja susah mau nambah. Buka terus. Buka terus. Kayaknya audiens mendukung nih buka gitu terus, ya. buka terus. Promosiin terus. ya, Ya, jadi terus, misalnya Bang Burhan mau nikah nih sama anak perempuan dari sana. Satu desa nih gitu ya. Iya, satu desa. Nah, udah nih lo mau kawinin dia kan? Nanti bapaknya dia minta lagi perempuan dari pihak lo. Oh. Nah, dari lu nih yang terdekat siapa? Nggak mungkin istri lu lagi kan? Nggak mungkin. Pasti anak ya. perempuan. Oh, itu lagi gitu di balik Ya, gitu. anak perempuan lu misalnya umurnya masih 5 tahun atau 10 tahun yang paling bisa, Iya. ya itulah yang ditukar. Langsung dinikahin tuh. Ini kan Itu dinikahin juga umur segitu. iya. Itu itunya Ya nggak perlu ditanya lagi lah, begitunya gimana nggak perlu enggak. ditanya lagi. Ya pokoknya Nggak begitu usah lah, aja. ngapain sih? Kayak gitu, Pokoknya gitu begitu. Maksudnya ngobrolnya gitu loh, kan baru 5 tahun Iya, gitu loh, udah bener dinikahin. sih. Maksudnya dengan begitu umur- tuh ngobrolnya. Orang tua menjelaskan itu ke anaknya gimana Iya, gitu. gitu. Nggak ada. Dia nggak ngerti tuh yang namanya kasih sayang antara Eri ibu mau dan kesini. anak. Si Heri mau ke sauna. Mau Her. Bang Heri. Masih bisa nih. Nah, itu gitu. kasih sayang ibu dan anak yang tadi lu bilang. Terus, Mereka belum mengenal arti dari kasih antara ibu dan anak atau bapak dan anak kayak ya, gitu. karena gimana mereka mau terima itu ya, karena dari umur segitu aja mereka udah langsung Jadi, dijodohin ke sana. memang rata-rata anak-anak yang gue asuh adalah anak-anak yang punya background pelecehan seksual pasti, ya kan, no virgin pasti, belum lagi KDRT itu pasti. Jadi memang benar-benar bukan anak normal, maksudnya bukan anak Papua yang normal. Yang gue rawat ini Ya maksudnya tidak normal seperti yang mungkin di kota gitu Iya, yang sudah ada jadi pendidikan tuh- ini, pendidikan itu. gue bisa menyederhanakannya gini, kita ini hitung-hitungan ya, ada minus, baru ke nol, baru ke plus. Ya. Mereka ini bagaikan lo ada di titik min, gimana caranya gue menggeser dia ke titik nol. Atau kertas karbon yang hitam, Hah? lo harus kasih putih dia dulu, baru lo gambar dia. Jadi yang sekarang gue lakukan adalah membersihkan dia dulu, baru gue coba gambar. Berat banget ya. Jadi ya gue menabur aja, Ya, menabur. tapi itu lo menjalaninya itu Iya. dengan memang tadi ya, dengan hati. Hati, dengan- harus hati. Keren banget. Karena menurut gue ya, lo datang ke Papua untuk membawa suatu perubahan, lo nggak cukup hanya lo punya jiwa sosial gitu, tapi lo harus punya hati gitu.
untuk hati untuk melakukan kegiatan itu gitu. Pengabdian ya. Gitu. Man, gua Respect ya. Respect banget, respect. Iya, karena gue agak pegel maksudnya nih gua gini. karena kalau dulu mungkin ya, Man, atau dengan lihat media ya kita cuma sekedar ya sekarang banyak media yang kita nggak tahu dia dapat dari mana infonya. Iya, iya. Kan sekarang gue langsung ketemu lu nih yang Iya. menurut gue Salah satu agak kaget narasumber juga yang sih gue gitu. bisa Bukan dipercaya. narasumber aja, Iya, pelaku. pelaku ya, iya, pelaku. Yang penting mau melakukan kejahatan Kamu ya. pelaku. Nah, maksud gue itu kan pengalaman serem ya, Man. Kalau pengalaman paling indah deh. Paling indah Pernah apa gitu sesuatu yang kalau yang spesifik Buat sih lu gimana spesial, gitu? spesial bagi yang lu ketika spesifik di sana? sih nggak ada, tapi gue merasa apa ya, apapun sekecil apapun yang bisa gue lakukan untuk mereka itu Menurut benar-benar gue itu paling indah jadi tuh. yang spesial. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya pengalaman buruknya mah lebih banyak gitu, Banyak lebih ya. spesifik. Dimana gue harus jalan di hutan 2 malam tanpa guide, gue cuma lihat jejak langkah kaki. Terus gue yang kayak naik bukit udah lo cuma pikul buat diri lo sendiri. Lo bayangin gue badan sebesar ini gue harus pikul beras kayak gitu-gitu. Gue yang sampai kayak ngerasa tuh gue, ya Tuhan, gue udah nggak kuat, gue udah nggak sanggup. Tapi gue untuk mundur tuh gue udah nggak bisa. Gue cuma bisa minta Tuhan tolong kuatkan gue. Karena sayang, gue mundur tuh sayang banget. Luar biasa. Keren. Keren banget. Keren banget, lu keren. Keren. Seperti itu. Gimana jadi? Jadi motor. Balik lagi. Gimana? Hah? Lo kalau lo nggak berani, lo balik deh lo mendingan. Balik aja lo kemana ke lo, jangan jadi cowok gitu. Karena gue juga Ntar itu minder mah nih ngomong jadi. belakang aja lah gitu. Bukan lu doang, gue jadi minder gitu. Lo jadi ngerasa gak sih? Gue kayak belum Iya, ngelakuin gila. acting. Iya, gue kayak bukan laki banget ya sih gitu. Gua nggak ada seberapanya Iya, menurut gue itu. kalau jalan dikit aja gerah. Yang Gendut jelas biasa. kalau buat gue bukan berarti semua orang harus ke Papua kayak gue, enggak. Enggak Tapi gimana caranya lo memaknai hidup ini? Lo harus bisa berguna buat orang di sekitar lo. Apa yang bisa lo lakukan di Jakarta ini dengan kemampuan diri lo gitu. Itu yang sebenarnya Keren banget. pengen gue Ses- sharekan ke orang-orang. Sesimpelnya ya lo nggak perlu gue harus jadi kayak Manda, gue harus ke Papua nggak mesti ya. enggak, Ya lo enggak, lakuin di circle terdekat lo aja Ya, dulu ya itu. gak sih? Ini kan bagian gue, bagian lo mana? Iya gitu kan, itu kayak benar, gitu. benar. Nah, gue mau nanya dah, kalau di sono itu bener nggak sih sosok ibu itu jadi sosok yang pekerja keras gitu? Sebagian besar iya sih. Apa emang nggak cuma ibu doang, bapak ibu emang di sono emang harus struggle gitu dengan keadaan Papua yang segitunya gitu? Jadi ini gue mau ngomennya di pedalaman ya, Iya, bukan pedalaman. kota ya. Kalau Iya, kota iya, kan iya. mungkin bapak-bapaknya udah kerja Iya atau udah apa tahu ya. lah ya. Iya sih, menurut gue sosok perempuan itu lebih dominan dalam bertahan gitu. Contoh kayak mereka tetap harus bercocok tanam supaya bisa makan. Mereka lebih tekun sih ketimbang yang prianya ya. Prianya ngelakuin apa? Prianya sih biasanya berburu. Oh. Oh, lebih situ ya. Tapi selain berburu ya lebih banyak jalan-jalan nggak jelas sih. Oh. Kayak gitu. Jadi Jalan-jalan ke mall gitu. enggak, maksudnya jalan-jalan lo cuma nongkrong di rumah tetangga lo gitu kan, kayak gitu. Oh, oke. Berarti gue pengen nanya ini nih, Man. Kalau untuk di panti asuhannya sendiri yang kayak lo misalnya pegawainya atau pekerjanya ada berapa orang di sana? Kalau yang nggak pernah kemana-mana itu ada gue, adik gue, dan om gue. Oh, bertiga itu aja? Bertiga. Bertiga doang. Itu yang Ngasuh berapa banyak? jumlah kalau saat ini lagi sedikit, ada 11 Yang ngasuh tuh? yang diasuh. Yang Oh, yang diasuhnya. diasuh. Diasuh Oh, 11. yang diasuh. Tapi kita biasanya tuh sekitar 46 paling banyak. Terus around 25-an. Ini kan gara-gara pandemi kan. Ah. Gara-gara Itu pandemi. maaf digaji sih, ada maksudnya ya ada uang Untuk transportnya buat atau diri gue kehidupan. pribadi. Dan iya, si pengurus inilah, si pengurus pengurusnya panti gitu itu. loh. Enggak. Enggak Enggak ada. jadi oh, enggak bukan itu gue. Maksudnya jadi gue nggak punya tuh budget buat gue beli lipstick gitu, nggak ada lah, nggak ada. Tapi lu Jadi pakai no lipstick salary. man nih sekarang nih. minjem Minjem tante di sini ya? Enggak, ini masih yang dari 2018. Stoknya ya, emang Salary sengaja. gue terakhir gue stokin buat beli lipstick. Oke. enggak, gue kirain itu masih yang 2018 bilang kok. Lama. Awet banget. Kayak ini kayak sulam bibir nih, bukan lipstick sih kayaknya ya. Jadi tergantung sih, kalau misalnya gue mau ngikutin gaya hidup gue yang mewah ya pasti nggak akan mencukupi. Hmm. Kita ada kucing, gila lagi syuting. Jadi
juga ikhlas ya. Yang Ikhlas. maksudnya ya pasti lah ada makan lah, Itu ada lah yang bareng nggak atau gua apa. habis Cuman pikir. nggak kebayang yang ya ada lu gaji. Iya, dengan Enggak sih, dengan kalau 11 gaji gitu. anak gitu, Terus lu di Papua di lu ngurus pedalaman dia ngurus. dan segala macam kebutuhannya lu gimana gitu man, atau emang Cara udah aja survive-nya. iya cara Hmm. survive si pengurus dan si pantinya sendiri deh untuk ya mencukupi mereka ini gitu. Ya itu nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tahu aja. Misalnya contoh nih, ini pengalaman ya. Iya iya. Misalnya lo punya stok mie instan udah menipis, nanti Tuhan pasti akan kirim siapapun itu. tiba-tiba ada gitu Tiba-tiba minsan. ada yang datang. Oh, ada yang datang Kayak gitu. ngasih, Datang beri. ngasih atau ada yang datang Bukan tiba-tiba kirim. ada minsan gitu enggak ya? Enggak. Atau biasanya nih gue suka nge-share, misalnya nih anak-anak ini kan udah mulai gue latih nggak apa cenderung terlalu banyak makan mie instan, Iya. karena kan nggak bagus Nggak juga. bagus, Iyalah. benar. Walaupun memang faktanya lambung mereka ya jauh lebih strong dibanding kita kan. Iya, karena survive-nya mereka Lebih, parah lebih. banget, gitu. Cuman gue mulai meminimalisir sih. Nah tapi misalnya gue ngerasa wah ada stok ikan asin kurang nih, masih nanti gue share tuh ke mana nih, misalnya ke teman-teman gue lah, misalnya ke Bang Burhan. Iya. Bang Burhan, ini nih di panti stoknya kosong. Gitu. Oh nih man, gue ada rezeki nih, gue transfer ya gitu-gitu. Atau nanti share-share ke teman-teman lagi kayak gitu. Oke, oke. Ntar lu nih, ajan soalnya. Ntar lu ya. Aja nih. Aja.